Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Selasa, tanggal 30 Januari tahun 2024. Yang mana yang kamu suka? Bab 7316 sampai bab 7320. Jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih kepada Tuan Yuda KD yang sudah nyawer super tanknya. Semoga rizkinya semakin berlimpah dan berkah, serta sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin lanjutkan cerita Ye Chen-nya. Karena Ye Chen tidak berada di Jinling, Ito Nanako telah belajar seni bela diri dengan sepenuh hati selama beberapa hari terakhir. Dia hanya tinggal di asrama Camp Elises hampir sepanjang waktu, dan hanya sesekali kembali menemani ayahnya. Kemarin, Takehiko Ito merindukan putrinya, jadi dia menyuruh seseorang menyiapkan jamuan makan Jepang yang mewah. Dia memanggil Nanako Ito kembali, dan ayah serta putrinya itu makan bersama. Perjamuan pada umumnya mewah dan rumit, dan makan dalam 2 atau 3 jam adalah hal yang biasa. Jadi Ito Nanako tidak terburu-buru kembali ke Camp Elises tadi malam, tetapi tinggal di rumah selama 1 malam. Agar tidak menunda latihan paginya, dia segera bangun saat fajar, mandi sebentar, dan bersiap untuk berkendara ke Camp Elises. Saat naik lift ke basement dan melewati lantai 9, lift perlahan berhenti, pintu mobil terbuka, dan seorang wanita muda seumuran dengan Ito Nanako masuk ke dalam lift. Ito Nanako tidak memperhatikan. Wanita itu memasuki lift sambil membuat panggilan telepon dan berkata secara misterius, "Oh, saya tidak menyangka ini akan terjadi sepagi ini. Saya baru saja mendengar dari orang awam di dalam kuil Kixia bahwa Guru Jingking yang terkenal diajar oleh Guru Jingking. Saya telah diundang untuk datang ke kuil Kixia untuk memberikan ceramah. Saya akan tiba dalam 1 atau 2 jam. Saya mendengar bahwa saya akan meluangkan waktu untuk menguduskan dan memberkati umat beriman. Jimat disucikan dan diberkati oleh Guru Jingking sangat efektif. Saya berencana untuk meminta satu untuk suami saya. Dia tinggal di dunia setiap tahun, terbang berkeliling dan berlarian, meminta jimat untuk melindunginya." Wanita lain di ujung telepon bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu bisa mendapatkan jimat dari setiap kuil. Apa yang mengejutkan dari jimat yang diberkati oleh Guru Jingking?" Kemudian wanita itu berkata, "Guru Jingking sangat terkenal. Dia diundang untuk menyebarkan agama Buddha di seluruh dunia sepanjang tahun. Setiap pada saat beliau berceramah, beliau akan menyucikan dan memberkati senjata sakti bagi sebagian mukmin secara cuma-cuma. Beliau berceramah di Gunung Putuo beberapa waktu yang lalu, dan tiket Gunung Putuo terjual habis selama seminggu berturut-turut. Senjata sakti yang diberkati olehnya adalah dijual kembali di kalangan orang percaya dengan harga mulai dari 6 digit. Saat dia mengatakan itu, wanita itu menambahkan, Sin membantu suaminya di Gunung Wutai tahun lalu untuk meminta senjata ajaib yang disucikan dan diberkati oleh Guru Jingking. Jimat terlibat dalam serangkaian kecelakaan mobil di jalan raya tahun lalu dan ditabrak dari belakang oleh truk yang kelebihan muatan. Dia adalah satu-satunya yang hidup di antara 8 orang di 3 kendaraan. Dia baik-baik saja tetapi jimatnya rusak. Menurutmu hal ini cukup efektif?" Kemudian wanita itu berkata dengan terkejut, "Saya hanya tahu bahwa suaminya mengalami kecelakaan mobil tahun lalu, dan saya tidak mengetahuinya. Saat ini,
lift telah mencapai garasi bawah tanah. Setelah pintu lift terbuka, wanita itu keluar dan berkata, "Tuan, ini soal kunjungan saya yang kedua ke Jinling belum diumumkan ke publik, dan diperkirakan akan diumumkan malam ini." Begitu beritanya diumumkan, umat beriman yang taat dari jarak ratusan kilometer mungkin ingin bertemu dengan guru, dan akan sulit untuk mengaturnya saat itu. Jadi saya berencana untuk pergi ke sana lebih awal dan menunggu. Jika Anda tertarik, kami akan pergi ke sana bersama-sama, Nanako. Ito mengikuti wanita itu keluar dari lift. Dia telah belajar seni bela diri baru-baru ini, dan pendengarannya juga meningkat, jadi dia masih bisa mendengar kegembiraan wanita itu di telepon. Berkata, "Kalau begitu saya akan bersiap sekarang. Di mana kita bisa bertemu?" Wanita itu berkata, "Kamu pergi ke gerbang komunitas sekarang, dan aku akan menjemputmu di sana." Nanako itu diam-diam merasa terharu ketika mendengar ini. Terinspirasi oleh kenangan ibunya semasa hidupnya, dia selalu percaya pada agama Buddha dan dapat dianggap sebagai penganut Buddha yang taat. Kalau saya di Kyoto, saya sering pergi ke kuil Kinkakuji untuk memuja Buddha dan memberikan persembahan. Terakhir kali, untuk Ye-chen, saya pergi ke kuil Kinkakuji untuk mendoakan pengawal kerajaan untuknya. Sekarang dia tiba-tiba mendengar bahwa seorang biksu terkenal dari Tiongkok akan datang ke kuil Kixia untuk memberikan ceramah dan juga diberkati dengan jimat. Hal pertama yang dia pikirkan adalah meminta satu untuk Ye-chen. Meskipun kekuatan Ye-chen sudah menjadi yang terkuat yang pernah dimiliki Nanako, menurutnya, berkah teologis atau metafisik dari agama itu sendiri adalah jenis kekuatan lunak lain di luar kekuatan keras, dalam arti tertentu, juga penting. Ibaratnya, meskipun tentara memiliki senjata dan perlengkapan yang ampuh, mereka tetap berdoa memohon keberkahan Tuhan jauh di dalam hati mereka sebelum berangkat ke medan perang. Jadi, Ito Nanako mengambil 2 langkah dengan cepat, menyusul wanita di depannya, dan berkata dengan tatapan minta maaf, "Maaf mengganggumu, aku tidak bermaksud menguping panggilan teleponmu, aku hanya mendengar kamu membicarakan tentang jimat itu. Jadi saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Bagaimana saya bisa meminta guru Jingking untuk menguduskan dan memberkati sebuah jimat?" Wanita itu sedikit terkejut, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Ini sederhana. Anda langsung pergi ke Dharma dan kantor sirkulasi seni bela diri kuil Kixia dan katakan bahwa Anda diundang untuk mengunjungi Jingking. Itu adalah penyihir, master di sana akan membawa Anda ke Siangtang untuk menunggu. Tidak banyak orang yang mengetahui berita ini. Anda seharusnya memiliki kesempatan jika pergi ke sana awal." Ito Nanako dengan cepat mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama, wanita itu dia tersenyum dan berkata, "Kamu juga tinggal di sini. Kita harus bertetangga kan?" "Ya." Nanako itu mengangguk dan berkata, "Rumah saya ada di lantai 21. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Saya tinggal di lantai 9 dan saya baru membelinya beberapa hari yang lalu. Saya pindah ke sini karena suami saya sibuk dengan bisnis di tempat lain. Sepanjang tahun, saya pada dasarnya tinggal di sini sendirian. Anda bisa datang dan bermain dengan saya ketika Anda punya waktu." Setelah itu, pihak lain tidak menunggu jawaban Ito Nanako dan berkata, "Mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Saya punya untuk segera menjemput temanku. Rumahnya berlawanan arah dengan Gunung Ungu. Perjalanannya memakan banyak waktu. Kamu harus cepat pergi dulu, lebih cepat lebih baik."
Ito Nanako cepat berterima kasih padanya dan mengawasinya pergi. Setelah masuk ke dalam mobil dan pergi, dia masuk ke dalam mobil dan menyalakan mobil untuk pergi ke kuil Kixia. Kedua mobil itu satu demi satu meninggalkan basement Thomson Yipin. Lalu yang satu ke kiri dan yang lainnya ke kanan, dan tak lama kemudian jaraknya semakin lebar. Setelah mengemudi selama beberapa menit, wanita di mobil di depan mengangkat telepon dan memutar nomor. Setelah panggilan tersambung, dia berkata, "Saudari Sun, Nanako itu seharusnya sudah berangkat ke kuil Kixia." Di sisi lain, setelah menerima panggilan tersebut, Sister Sun berbicara, berkata, "Oke, saya mengerti. Dia tidak meragukan Anda kan?" Wanita itu menjawab, "Mungkin tidak. Lagi pula, meskipun ada kecurigaan, itu dapat bertahan dari pengawasan. Saya pernah hidup di sini selama beberapa hari, jadi aku tidak takut dia memeriksanya." Saudari Sun He tersenyum tipis dan berkata, "Oke. Kamu jemput Xiao Liu dan buru-buru ke sini seperti biasa. Tetapi jika semuanya berjalan baik, Ito Nanako seharusnya pergi dulu waktu Anda tiba. Tetapi untuk keseluruhan pertunjukan, Anda datang ke sini dulu." "Baiklah, Suster Sun." Setelah menutup telepon, Suster Sun segera datang ke sisi An Chengki dan berkata dengan hormat, "Nyonya, Nona itu harus ada di sana jalan ke sini. Begitu Anda tiba di Jinling, Anda akan meminta seseorang membeli rumah di lantai bawah dari rumah itu. Ini benar-benar berpandangan jauh ke depan." Seorang Chengki tersenyum sedikit dan berkata, "Saya tidak bisa mengatakan berpandangan jauh ke depan. Saya hanya sungguh-sungguh menyukai gadis ini. Jadi saya memutuskan untuk mengambil satu langkah lagi." Saudari Sun bertanya ragu-ragu, "Nyonya, Nona Ito dan Nona Gu, yang mana yang Anda sukai?" Seorang Chengki menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Sun, kamu mempersulitku. Nanan adalah bayi perempuan yang aku pilih untuk Chener. Dia sudah seperti putriku sendiri di mataku sejak dia masih kecil. Dia memiliki aura di mataku yang tidak dimiliki gadis lain. Dan selama bertahun-tahun, semua orang mengira Chener sudah lama meninggal. Tetapi Nanan dan seluruh keluarga Gu masih berpegang pada pertunangan. Ini bukan lagi cinta sejati yang dibutuhkan. Ini bisa digambarkan sebaik dia menjadi semakin luar biasa selama bertahun-tahun. Tentu saja, saya sangat menyukainya." Setelah mengatakan itu, An Chengki hanya bisa menghela nafas dan berkata pelan. Tetapi setelah mengatakan itu, selama bertahun-tahun sebagai bystanders, saya menonton Chener menderita, menyaksikan Chener menderita, dan menyaksikan Chener mencapai puncak selangkah demi selangkah. Sampai hari ini, jika Anda meminta saya untuk menilai secara objektif siapa yang lebih cocok untuk bergandengan tangan dengan Chener, saya tidak akan ragu-ragu. Katakanlah, itu bukan Xiao Churan atau Gu Qiui, tapi itu Nanako. Bersambung.